Sedang viral video di TikTok tentang ayat tengah Al-Quran, yaitu kita Apa tuh? bisa sedang Tentang apa? viral video di TikTok tentang ayat tengah Al-Quran, Bu ya. Ayat tengah. Taib Ayat gimana tengah gimana? Al-Quran, yaitu kita bisa tahu nasib kita berdasarkan tanggal lahir kita. Contoh, kita lahir tanggal 20 bulan 6, maka buka di Al-Quran surat ke-20 ayat 6, itulah ayat tengah. Ayat itu bisa menjelaskan nasib kita, kekuatan kita, atau kelemahan kita, atau permasalahan kita. Namun gak sembarangan orang yang bisa menafsiri ayat tengah itu, Bu ya. Apakah boleh kita mempercayainya, Bu ya? Mohon penjelasannya, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak perlu mempercayai yang demikian itu. Al-Quran dibaca untuk direnungi. Bukan untuk membaca nasib-nasib. Nasib kita, jangankan apa yang terjadi nanti. Kita tidak tahu detik setelah kami berucap. Kita berucap detik, menit berikutnya, jam berikutnya. Disembunyikan oleh Allah. Membaca nasib maksudnya merencanakan yang terbaik. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Ahli surga sudah dikasih oleh Allah jalan menuju surga. Bukan untuk menghayal hal nasib dengan istilah-istilah macam itu. Nggak perlu yang demikian itu. Wallah alam, ilmu dari mana? Wallah alam. Yang jelas Al-Quran untuk kita baca, kita renungi. Ada masalah, apalagi pakai tanggal lahir, kemudian nanti masuk macam-macam. Sampai nanti perjodohan harus pakai nama ini, harus hurufnya sebenarnya. Kalau ingin melakukan kebaikan, ada pilihan, kita istikharah. Mohon di tengah malam kepada Allah. Membaca nasib maksudnya merencanakan nasib. Merencanakan nasib. Nah, kalau orang nggak mau belajar lalu hayal mau jadi ulama, bagaimana? Kalau orang berusaha untuk menjadi seorang kaya yang dermawan tapi sekarang malas bekerja, ya nggak hayal namanya. Sebab kata baginda Nabi apa? Iqil fatawakkal. Pasrah kepada apa yang Allah berlakukan itu wajib. Pasrah dengan setelah kita berusaha semuanya tentunya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Itu kan perintah dari Allah, kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Maka Nabi pun, Nabi sebagai contoh, Nabi ahli surga, memberi contoh bagaimana kita beribadah dan sebagainya. Pagi, kita menghidupkan pagi dengan berusaha dan sebagainya, mencari rezeki dan seterusnya. Di malam hari menghadap kepada Allah, itu usaha. Bukan berhayal dengan istilah membaca nasib dan sebagainya. Dibaca nasib sukses, tapi dia tidak melulu. Nggak ada baca-baca nasib, tidak ada semacam itu. Hendaknya kita hindari ilmu-ilmu semacam itu. Kita perlu adalah gini loh, merencanakan nasib, membaca nasib, maksudnya merencanakan nasib. Kita tidak tahu nasib kita. Tetapi karena Allah memberlakukan kepada, Allah memberikan kepada kita akal untuk berpikir. Nasib panjang itu juga bisa kita baca, kita rencanakan dengan nasib pendek. Maksudnya begini, kalau saya lapar tuh saya makan, ngambil nasi. Berusaha. Usaha manusia itu kalau kita di saat menjalankan ikhtiar ini dengan keyakinan bahwasanya semua dari Allah, maka ketahuilah ini adalah termasuk kekuatan iman. Mencari rezeki, seorang suami bekerja mencari nafkah untuk anak istri, kelihatannya mencari dunia, nilainya pahala di hadapan Allah. Tapi usaha harus dong, bukan ungkang-ungkang di rumah. Bukan kerjaan baca nasib, tidak. Nanti baca nasib tentang model wajah ini, rambut, alis, segala macam, apa tangan begini, nah, bukan itu. Bukan. Baca nasib Anda dengan berusaha. Ingat, kullun muyassarun lima khuliqalah. Ahli surga akan dimudahkan jalannya menuju kepada surga subhanahu wa ta'ala. Biarpun semula dia adalah ahli maksiat, pada akhirnya akan Allah masukkan ke jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, jangan hal yang demikian Anda tidak perlu percaya. Tidak perlu Anda berurusan dengan yang demikian itu. Akan berurusanlah Anda dengan harapan masa depan Anda pengen seperti apa. Lalu cara mendetinya bagaimana? Seperti yang diajarkan bagi Nabi SAW. Berusaha yang maksimal. Nggak boleh kita hanya sekedar, apalagi mengandalkan nasib tok, nggak bisa bekerja, nggak. Nabi mengatakan, iqil fatawakkal. Berusahalah dengan maksimal, berusaha semaksimal mungkin, kemudian serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang akan segala urusan kita. Baik, seperti insya Allah ya. Nggak ada yang demikian, nggak usah ngikuti hal-hal yang seperti itu. Akan tapi
bagi orang yang saat ini masih mempercayai demikian itu, kami himbau dengan sangat untuk segera meninggalkannya. Mohon maaf tanpa kami mencaci Anda yang punya kerjaan seperti itu. Akan tapi kami hanya menyampaikan kita perlu serius dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan husnudon kepada Allah. Nah, itu makna baca nasib husnudon. Ya, insya Allah kita semua adalah ahli husnul khotimah. Insya Allah kita ada di surga. Tapi ingat, harus kita usaha dong, berusaha semaksimal mungkin. Itulah yang diminta dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah, dari kita sebagai seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.